Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini di saat dunia dilanda dengan wabah pandemik coronavirus disease 19 atau disingkat COVID-19, banyak hal yang terjadi, banyak perubahan. Orang-orang mulai belajar dari rumah, orang-orang bekerja dari rumah, dan beribadah pun di rumah. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian banyak orang diantaranya adalah kumandang azan yang menggunakan kalimat sallu fi buyutikum dan sallu fi rihalikum, menggantikan kalimat azan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, banyak orang bertanya-tanya mengenai perubahan kalimat azan tersebut. Apakah perubahan kalimat azan tersebut merupakan suatu bid'ah atau bukan? Jika bid'ah, maka tentu itulah suatu kesesatan, dolalah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat itu tempatnya adalah finnar, di neraka. Lantas, bagaimana sebenarnya perubahan kalimat azan ini dalam pandangan Islam, dalam pandangan fikih Islam? Apakah ini ada landasannya dalam sunnah? Apakah ini pernah dikerjakan oleh para sahabat ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Mengenai perubahan kalimat azan ini sudah dikaji oleh para ulama fikih, para ulama terdahulu, tentang keabsahan mengganti kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjadi sallu fi buyutikum dan sallu fi rihalikum. Dari mana landasannya, dalilnya? Ada dua riwayat yang terkenal, yang masyhur mengenai perubahan kalimat azan ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, salah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keilmuan yang sangat luas, keilmuan yang sangat mendalam. Abdullah bin Umar ketika sedang berada tidak jauh dari kota Mekah, antara kota Mekah dan kota Madinah, ketika cuaca sedang sangat dingin dan ada angin serta badai, ia berkata kepada seorang muazzin yang hendak mengumandangkan azan ketika itu, ucapkanlah sallu fi buyutikum, salatlah di buyutikum, di rumah kalian. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah riwayat hadis Bukhari dan Muslim juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas merupakan sahabat Nabi yang digelari dengan turjuman Al-Quran, yaitu penterjemah Al-Quran, orang yang paling memahami Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika ia sedang berada di kota Taif dan cuaca sedang dalam kondisi yang sangat dingin dan badai yang kencang, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada seorang muazzin yang akan mengumandangkan azan, "Wahai muazzin, apabila engkau ingin mengundangkan azan, maka ucapkanlah setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lanjutkan dengan sallu fi rihalikum." Sallu, salatlah kamu, fi, di rihalikum. Rihal dalam bahasa Arab bermakna manzil, tempat tinggal, baik itu di rumah ataupun dia sedang tinggal di manapun, di gua, di pinggir jalan, di perjalanan, di tempat teduh ketika perjalanan, itu termasuk mencakup makna rihalikum. Jadi tidak hanya berarti sedang berada di rumah. Dua riwayat terkenal ini dijadikan oleh para ulama fikih bahwasanya dibolehkan mengganti ucapan kalimat azan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjadi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Jadi perubahan
kalimat azan tersebut memiliki landasan dalil yang sahih, yang kuat, dan pernah diperhatikan oleh para sahabat Nabi serta Nabi SAW. Selanjutnya, mengenai perubahan kalimat ini, para ulama terbagi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, itu pendapat yang masyhur, adalah mengucapkan sallu fi buyutikum dan sallu fi rihalikum, menggantikan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang kedua adalah membaca sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum setelah kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, baru dilanjutkan dengan sallu fi buyutikum. Yang ketiga, pendapat ketiga adalah azan seperti azan biasanya hingga Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kemudian dilanjutkan dengan membaca sallu fi buyutikum dan sallu fi rihalikum. Namun yang masyhur yang di kalangan para ulama adalah pendapat yang pertama, yaitu menggantikan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjadi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Berikutnya, meskipun mengganti kalimat azan dengan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum ini diperbolehkan, tapi ia memiliki 3 syarat, 3 kondisi kapan ia diperbolehkan. Yang pertama adalah kondisi ketika al-baridah syadidah, yaitu kondisi yang sangat dingin. Yang kedua adalah ar-rih asyadid, yaitu ketika ada badai atau angin kencang. Dan yang ketiga adalah ketika al-matar asyadid, yaitu hujan yang sangat deras, hujan yang sangat lebat. Inilah 3 kondisi kapan diperbolehkan mengganti azan, kalimat azan dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjadi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kita alami pada saat sekarang ini? Ya, kondisi kita bukan hujan lebat, bukan ada badai, ya, bukan pula karena ada hujan yang sangat lebat, namun kondisi kita adalah sedang terjangkit wabah virus yang bisa mematikan. Apakah dengan begitu boleh mengganti kalimat azan dengan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum? Kalau kita telaah mengenai 3 syarat sehingga azan diperbolehkan menggantinya dengan sallu fi buyutikum dan sallu fi rihalikum, kita lihat hujan yang sangat lebat, cuaca yang sangat dingin, dan badai yang sangat kencang. Ini semua alasannya adalah, ilatnya adalah karena ada masyaqqah, ada kesulitan untuk melaksanakan sholat di masjid, sulit untuk pergi untuk beribadah ke masjid. Lalu bagaimana dengan kondisi yang kita alami saat ini, yaitu wabah pandemik virus corona? Apakah bisa dianalogikan atau dikiaskan? Kalau kita menggunakan ilmu kias atau ilmu analogi, maka ini termasuk kias aula. Mengapa? Karena yang satu, azan diperbolehkan dengan kalimat sallu fi buyutikum dan sallu fi rihalikum, ini karena kondisi masyaqqah, kesulitan, adanya kesulitan, tidak sampai menyebabkan mati, penyakit. Sedangkan yang satu yang kita alami saat ini adalah kondisi di mana ini membahayakan keselamatan jiwa, ya, bisa menyebabkan kematian. Maka sudah tentu mengganti ucapan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjadi sallu fi buyutikum ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Lan yusadu dinu ahadun illa ghalabah, dan tidaklah orang itu memperberat, mempersulit dalam urusan agamanya kecuali dia akan dikalahkan, dia akan menyerah, dia akan tumbang. Maka daripada itu, sebaiknya kita mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kita sebagai kemudahan kita dalam beribadah dan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari wabah penyakit ini, dan kita semua dapat melalui musibah virus pandemik ini dengan baik, dengan selamat, ya, sehingga virus ini hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datang dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.